Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Salam sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Ibu Ima. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Dan semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk like and subscribe videonya. Anak-anak, tentang akuntansi perusahaan jasa, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih perusahaan jasa itu. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud, yaitu berupa jasa dan atau layanannya dengan tujuan untuk mencari laba atau melayani masyarakat. Kemudian tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ya, melalui 3 tahapan. Yang tahapan pertama adalah tahap pencatatan, kemudian tahapan yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pelaporan. Nah baik, kita akan lanjutkan tentang pembahasan ini, bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa tersebut, dimulai dari mana ya. Dimulai dari tahap pencatatan, yang meliputi daripada yang pertama analisis bukti transaksi dulu ya, dimulai dari adanya pencatatan bukti transaksi, kemudian dicatat di dalam jurnal umum, kemudian dari jurnal umum kita lanjut catatnya, kita pindahkan atau kita posting ke buku besar. Kemudian langkah berikutnya adalah tahap pengikhtisaran, di mana di dalam tahap pengikhtisaran ini kita membuat neraca saldo. Bagaimana cara membuat neraca saldo? Tentunya itu berawal dari posting ya, kita lihat dari buku besar. Kemudian selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian, kemudian kita buatlah kertas kerja. Kemudian pada tahap pelaporan adalah bagaimana kita membuat laporan neraca, kemudian kita buat laporan laba rugi, kemudian kita membuat laporan perubahan modal, kemudian yang berikutnya kita membuat laporan arus kas. Baik anak-anak, kita akan bahas bagaimana cara kita membuat jurnal umum ya, di dalam tahap pencatatan, yang dimulai dari analisis bukti transaksi. Tentunya kita harus memahami mekanisme debit dan kredit ya. Sebelum kita membuat jurnal umum, kita wajib memahami mekanisme debit dan kredit. Jadi di dalam nanti akun-akun yang akan kita buat catatan jurnalnya itu banyak. Nah dari banyaknya akun itu tercover dalam 6 akun besar. Yang pertama adalah harta atau aktiva atau aset ya. Yang kedua adalah utang atau liabilitas, dan yang ketiga adalah modal atau ekuitas, yang keempat adalah prive, yang kelima adalah pendapatan, dan yang keenam adalah akun beban. Nah, jadi terdiri dari 6 akun besar. Di dalam mekanisme aturan debit kredit, perhatikan untuk yang pertama harta ya. Jika harta bertambah, kita harus catatnya akun normalnya adalah atau saldo normalnya berada di debit. Nah itu untuk harta. Harta itu nanti kita bahas itu banyak ya. Ada harta lancar, harta tetap, dan harta tidak tetap. Sudah kita bahas sebenarnya sih pada materi yang lalu tentang persamaan akuntansi ya, apa-apa saja yang masuk golongan daripada harta. Nah kemudian utang bertambah di kredit. Nah, itu saldo normal itu adalah aslinya, alamat aslinya ya. Kemudian modal bertambah di kredit. Ingat, modal bertambah di kredit. Kemudian prep bertambah di debit. Nah, kemudian
pendapatan bertambah di kredit. Nah, jadi perhatikan. Kemudian beban bertambah di debit. Kalau terjadi pengurangan daripada akun, itu kebalikan daripada bertambah. Jadi jika harta bertambah di debit, jika harta berkurang berarti di kredit ya. Nah, jika utang bertambah di kredit, jika utang berkurang berarti di debit. Kemudian lanjut, jika modal bertambah di kredit, jika modal berkurang tentunya di debit. Seperti itu. Dan seterusnya ya, bertambah di debit, berkurang di kredit, kemudian pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit, beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Ya baik, anak-anak kita lanjutkan lagi. Apa sih jurnal umum itu? Nah, di dalam tahapan pencatatan tadi kan dijelaskan dimulai dari analisis bukti transaksi. Kemudian kita catat ke dalam jurnal umum namanya. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum merupakan catatan akuntansi permanen pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi. Ya. Kemudian jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Nah, bagaimana bentuk daripada jurnal umum itu? Nah, ini adalah contoh bentuk jurnal umum. Ada tanggal, ada nama akun, ada ref, ada kolom debit dan kredit. Nanti di dalam pencatatan jurnal umum ini kita wajib mencatat ya aturan mainnya. Transaksi debit itu didahulukan di sini ya. Nah, di sini. Jadi pencatatannya pun harus menepi di sini. Nah, kalau pencatatan secara kredit agak masuk sedikit ke dalam, kemudian dicatat di kolom kredit. Nah itu ya, biasanya di dalam jurnal umum ini terdiri dari 2 perkiraan dan wajib dicatat terlebih dahulu adalah transaksi debit. Ya di sini dulu catat, dicatat di debit, baru kemudian transaksi kreditnya. Yang posnya di kredit, kemudian kolomnya pun di kredit dan masuk ke dalam. Itu tentang jurnal umum. Kemudian bagaimana kita membuat jurnal umum? Ini ada beberapa contoh yang akan kita bahas di sini. Dimulai dari transaksi pertama ya, contoh ya. Tanggal 3 Januari 2020 Ali memulai usaha internet maju. Untuk modal awal Ali menyetorkan uang pribadinya sebesar 900 juta. Nah, ini sebenarnya soalnya sama dengan pembahasan di dalam persamaan akuntansi kemarin ya. Nah, ini Ali membuka usaha, dia menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan. Otomatis dengan demikian perusahaan itu mempunyai modal sekarang ya, mempunyai modal 900 juta. Jadi modal bertambah. Modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Ya. Ini modal bertambah di kredit. Kemudian harta atau kas bertambah di debit. Ya. Kas itu di mana Ibu? Kas itu bagian daripada harta. Ya, jadi kas itu bagian daripada harta. Oke. Sekarang kita lihat analisisnya. Ali menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan maju ya, 900 juta. Modal bertambah, posisinya kredit nih ya, 900 juta. Kemudian berikutnya
kas bertambah posisi debit 900 juta. Nah, ini. Kas bertambah posisi debit. Karena kas ini adalah bagian daripada harta. Ya. Bagaimana jurnalnya? Nah, kalian perhatikan di dalam jurnal tadi sudah saya sampaikan bahwa akun kas ini didebet ya. Walaupun di analisisnya Ibu letakkan pada barisan kedua, nggak masalah. Itu hanya analisis ya. Di dalam pencatatan jurnal umum itu wajib transaksi debit dicatat di atas atau dicatat terlebih dahulu ya di sisi debit di sini. Nah, ya, kemudian akun modal masuk sedikit ke dalam. Nah, ini kan agak masuk nih. Ya. Kemudian berapa? 900 juta. Sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi supaya lebih memahami, Ibu ajak lagi kepada transaksi 2 ya. Ada transaksi 2 di sini tanggal 5 Januari dibeli perlengkapan sebesar 3 juta dari toko biru nih. Nah, kalian perhatikan mekanisme debit kreditnya ya, dibeli perlengkapan. Dibeli perlengkapan berarti perlengkapan itu bagian daripada harta ya. Harta bertambah di debit berarti perlengkapan bertambah di debit ya. Nih analisisnya. Kemudian karena membeli tentunya kita membayar pakai uang. Nah, di sana berhubungan dengan kas ya. Kasnya berkurang. Di mana? Ini posisi perlengkapan bertambah di debit. Nah, ini ya posisi perlengkapan bertambah posisi di debit sebesar 3 juta. Kemudian kas berkurang. Kan dibayar pakai tunai tadi ya. Nah, posisi kredit nih. Nah, bahkan berkurang posisi kredit sebesar 3 juta. Bagaimana jurnal umumnya? Nah, ini ya, kita buat jurnal umumnya. Ini perlengkapan kan merapat dia, merapat di dekat garis. Kemudian 3 juta di debit. Kemudian kas karena transaksinya kredit lebih masuk ke dalam sebesar 3 juta. Nah, kita lanjut lagi kepada transaksi ketiga. Tanggal 7 Januari 2020 dibeli peralatan tunai seharga 300 juta. Nah, ini ada membeli peralatan kerja ya untuk operasional mereka barangkali. Kemudian kita lihat di sana peralatan juga merupakan bagian daripada harta. Nah, PT Maju membeli peralatan. PT Maju membeli peralatan, analisisnya apa? Analisisnya peralatan bertambah. Nah, peralatan bertambah, posisi debit 300 juta. Kemudian di kreditnya adalah kas berkurang, posisi kredit. Karena tadi kas itu, kas dan peralatan itu adalah semua bagian daripada harta. Bagaimana cara jurnalnya? Nah, kita lihat. Cara jurnalnya adalah peralatan di debit 300 juta, kemudian kas di kredit 300 juta ya. Ini dia peralatan di debit 300 juta, kemudian kas di kredit 300 juta. Nah, jadi apapun itu masalahnya, transaksi kredit harus nomor 2 di sini. Ya, transaksi debit dahulu. Nah, duluan ya. Baik, kita lanjutkan kepada transaksi 4. Nah, tanggal 11 Januari Internet Maju menerima pendapatan. Nah, pendapatan diterima pada tanggal 11 Januari sebesar 20 juta. Kita perhatikan mekanisme debit kreditnya. Ayo, pendapatan bertambah kan ini berarti di kredit. Pendapatan bertambah di kredit ya, benar. Kemudian apa yang di debitnya? Tentunya kas ya.
PT Maju menerima uang, otomatis pendapatan bertambah, posisi kredit. Nih, posisi kredit ya. Kemudian yang di debitnya apa? Ya otomatis kas dong, kas bertambah, posisi debit. Posisi debit sebesar 20 juta nih, posisi debit bertambah. Ya, kita lihat jurnalnya, karena kas itu adalah posisi debit, ya duluan dia ditaruh di atas, walaupun di analisis memang sengaja ibu taruh di nomor 1. Bu, di sini ditaruh nomor 2. Kenapa? Ya tadi ibu jelaskan, jika itu transaksi kredit itu wajib ditaruh di bawahnya nomor 2 setelah debit gitu. Jadi debit ini harus harus di urutan 1 gitu. Walaupun di analisisnya ibu menjelaskan, memang sengaja ibu menjelaskan di analisis ini yang kredit duluan. Terserah aja sih, yang namanya juga analisis ya. Yang penting di pencatatan di jurnal umum itu nggak boleh terbalik. Ini kan namanya jurnal ya, ini jurnal di sini, ini nggak boleh terbalik. Kalau transaksi boleh aja. Tidak pakai analisis pun boleh kalau kalian sudah ahli nanti ya, dari transaksi langsung ke jurnal, malah itu yang diharapkan. Berarti sudah paham sekali. Ibu menjelaskan adanya analisis adalah sebagai tahap supaya kalian dapat memahami. Kalau udah paham langsung ke jurnal juga nggak apa-apa. Transaksi 5 sekarang, tanggal 11 Januari dibayar gaji. Nah, dibayar gaji berarti ada keluar uang kan kita ya. Nah ini analisis 3, analisis transaksi 5, PT Maju membayar gaji. Jadi dengan demikian beban gaji bertambah. Beban gaji bertambah, posisi di debit. Nah, ini posisi debit. Nah, kemudian apa Bu yang di kreditnya? Ya kas. Kan mengeluarkan uang. Ya, mengeluarkan uang. Nih ya, kas bertambah, kas berkurang, posisi kredit. Kan dia bayar gaji, tentunya uangnya berkurang. Bagaimana jurnalnya? Ya ini, beban gaji duluan karena dia transaksi debit, beban gaji 5 juta, kemudian kas 5 juta. Nih. Ya. Kas di kredit. Kasnya uangnya keluar gitu loh, ya. Kita lanjutkan lagi kepada transaksi 6. Tanggal 12 Januari dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, ini membeli perlengkapan tanggal 6 sebesar 4 juta tetapi kredit. Nah, dengan demikian analisisnya kalau membeli tidak mengeluarkan uang berarti logikanya kita berutang. Berarti utang bertambah. Ini utang bertambah di kredit nih. Ya. Lalu yang di debitnya apa? Perlengkapan. Kita lihat analisis transaksi 6. Nah, perlengkapan bertambah di debit. Ya, betul. Perlengkapan bertambah di debit. Ini dia. Ya. Kemudian yang di kredit apa? Kan dia nggak keluar uang, tetapi dia kredit. Berarti utang bertambah ya. Utang bertambah nih. Utang bertambah posisinya kredit tadi. Nah ini. Nah sekarang untuk bagaimana untuk jurnal umumnya? Nah itu dia. Perlengkapan di debit 4 juta, kemudian utang di kredit 4 juta. Jadi ini mencatat tentang pembelian perlengkapan secara kredit. Ya, kita lanjut ke transaksi 7. Pada tanggal 14 Januari, Ali menarik uangnya di perusahaan sebesar 1 juta. Ya, itu namanya FRIP. Nah, FRIP bertambah, berarti analisisnya apa? Analisisnya FRIP PT Maju menarik dana FRIP bertambah di debit, kemudian yang kas berkurang.
Kas berkurang, posisi kredit 1 juta. Nah, inilah jurnalnya. Prip di debit 1 juta, kemudian kas di kredit 1 juta. Ini dalam rangka kegiatan apa? Kegiatan menarik dana. Ini kalau ini ya menjelaskan tentang kegiatannya. Jadi ini memperlengkap penjelasan. Yang paling penting adalah akun. Nah, akun ini dilarang untuk kita membuat kata-kata tambahan. Hanya boleh yang muncul di akun itu hanya boleh muncul kas, piutang, perlengkapan, peralatan, pendapatan, beban gitu. Nggak boleh ada kata-kata membeli, membayar listrik, lalu kita tulis di akun. Nggak boleh. Oke, kita lanjutkan lagi kepada transaksi 8. Pada tanggal 17 Januari, PT Maju membayar utang atas transaksi tanggal 12 sebesar 1.500.000 ya. Nah, kita lihat membayar utang berarti kalau dia membayar utang, dengan demikian utangnya berkurang. Nah, utang berkurang di debit. Ya, utang berkurang di debit. Kita lihat analisis transaksinya. PT Maju membayar utang. Utang berkurang, posisi debit. Kemudian dia membayar pakai apa? Pakai uang ya. Berarti kasnya berkurang. Kas berkurang, posisi di kredit. Nah, begini ya jurnalnya. Nah, utang berkurang di debit 1.500.000. Kemudian ini utang berkurang nih. Kan dia bayar utang. Nah, bayar utang, posisinya debit. Jadi jangan bingung nanti ya. Jangan terbalik nanti. Lalu dengan apa dia membayar utangnya? Dengan uang. Kasnya menjadi berkurang. Sebesar 1,5 juta, letaknya di kredit. Nah, itu. Nah, ini adalah rekapitulasi jurnal umum tadi. Seluruh transaksi ya, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 17. Ada berapa transaksi itu? Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi ya. Ini adalah resume daripada transaksi tadi yang kita bahas tadi ya, Ibu satukan di dalam rekapitulasi jurnal umum ya. Memang seharusnya kita membuatnya seperti ini nanti ya, seperti ini. Nah, ini halaman 1, ada juga keterangan nanti di sini halaman 1 ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sudah pembahasan untuk jurnal umum pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan di sini merupakan tambahan ilmu baru buat kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa ya untuk kalian semua tolong like dan subscribe video Ibu. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi kita di link berikutnya pada materi buku besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.